Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alal islama rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallahul khaliqul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala ta'ala, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hadirin hadirat jamaah id rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita masih dipertemukan dengan hari yang agung dan istimewa, yakni Idul Fitri. Seiring dengan itu, khatib mengajak jamaah sekalian, termasuk diri saya sendiri, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa takwa dengan sebenar-benarnya, dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Ingatlah, hanya orang-orang yang bertakwa yang akan dapat menikmati indah dan lezatnya kehidupan dunia dan akhirat. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan segenap pengikutnya hingga akhir zaman. Melalui beliau sallallahu alaihi wasallam, kita berharap syafaatnya di hari kiamat, karena pada hari itu Allah Subhanahu wa taala telah menyebutnya dengan yaumul asir atau hari yang sulit. Fadzalika yauma idzi yaumun asir. Maka waktu itu adalah waktu datangnya hari yang sulit. Quran surat Al-Mudatsir ayat 33. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pada hari ini kita berbahagia menyambut hari kemenangan umat Islam dengan gema takbir, tahmid dan tahlil sebagai pernyataan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Disebut kemenangan umat Islam karena Idul Fitri merefleksikan
sebuah kemenangan atas perjuangan umat Islam sebulan penuh melawan hawa nafsu. Pada hari ini, insya Allah kaum beriman yang telah menunaikan ibadah Ramadan meraih kemenangan dengan terlahir kembali kepada fitrah kemanusiaan yang suci dan kuat hati. Bagi Muslim, selain Idul Fitri sebagai hari raya kemenangan, Idul Fitri juga sering dimaknai sebagai hari raya kesucian dan kekuatan. Mengapa demikian? Usai sebulan penuh berpuasa, kaum beriman diharapkan dapat terlahir kembali dengan fitrah kemanusiaan yang suci, bersih dari dosa, dan mendapat kekuatan baru. Untuk lebih jelasnya dapat kami jelaskan sebagai berikut. Pertama, Idul Fitri sebagai hari kemenangan. Kemenangan bisa dirasakan ketika kita sudah berjuang dan berhasil mendapatkan sesuatu. Untuk meraihnya tentu ada pengorbanan dan usaha yang kita lakukan. Demikian pula dengan hari raya Idul Fitri. Setelah berpuasa selama sebulan penuh dan kita berjuang menahan hawa nafsu, alhamdulillah kita bisa meraih kemenangan di hari raya Idul Fitri ini. Bahkan kalau boleh disebutkan bahwa ini adalah kemenangan yang besar. Ingat, puasa di bulan Ramadan disebut juga sebagai perang melawan hawa nafsu. Perang melawan hawa nafsu ini dianggap amat berat, bahkan lebih berat daripada perang fisik melawan musuh. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa perang Badar di zaman Rasulullah amat berat, tetapi dalam riwayat itu pula disebutkan oleh Nabi bahwa masih ada peperangan yang lebih berat lagi yang akan dihadapi oleh kaum muslimin setelah perang Badar, ialah perang melawan hawa nafsu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalul jihadi ayyujahadar rajulu nafsaha wa hawahu." Jihad yang paling utama adalah seseorang berjihad atau berjuang melawan dirinya dan hawa nafsunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mulai hari ini, setelah kita selesai menjalankan puasa di bulan Ramadan, setelah kita selesai dilatih untuk menjaga hati, pikiran, dan juga jasmani kita, marilah kita bangun ketahanan diri dengan tidak terlalu mengikuti hawa nafsu. Kita semua berharap agar ibadah yang baru saja dilaksanakan itu berhasil dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga memperoleh derajat takwa. Amin ya rabbal alamin. Kedua, Idul Fitri sebagai hari kesucian. Idul Fitri sering dimaknai sebagai kembali menuju fitrah atau kembali suci. Maknanya adalah suci untuk membersihkan segala kesalahan dan dosa. Karena setelah menempa diri dengan berbagai macam latihan yang akan meningkatkan iman, kita diharapkan memiliki dan merasakan perbedaan yang mencolok antara sebelum Ramadan dan setelah Ramadan. Bahkan di hari ini, salah satu harapan terbesar dari orang beriman adalah diampuni kesalahan dan dosa-dosanya yang telah lalu. Sebuah pengharapan iman, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa karena iman dan ingin mendapatkan pahala, maka diampuni semua dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran surat Ali Imran ayat 133. Ketiga, Idul Fitri sebagai hari kekuatan. Masyarakat tumpah ruah menggemakan takbir dan melaksanakan sholat
Idul Fitri. Serangkaian silaturahim dilakukan pada hari raya Idul Fitri ini. Momen bermaafan dan berkumpul bersama tak pernah terlewat dalam menyambut makna Idul Fitri. Silaturahmi pada lebaran ini merupakan tradisi khas Indonesia. Pada acara silaturahmi, Muslim Indonesia saling meminta maaf, dan ini dengan keyakinan bahwa bukan saja kemaafan ilahi yang penting pada hari ini, tetapi juga kemaafan duniawi. Hari ini adalah momentum untuk saling memaafkan. Jika sudah saling memaafkan satu sama lain, tentu saja akan terjalin kembali tali persaudaraan. Jika persaudaraan sudah terwujud, maka akan lahir persatuan dan kesatuan. Jika sudah demikian, maka kemudian muncullah kekuatan. Khatib akan mengakhiri khutbah ini dengan sebuah hadis untuk kita renungkan bersama, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal wasilu bil mukafi, walakinil wasilul ladzi idza qata'at rahimuhu wa salaha." Silaturahmi bukanlah yang saling membalas kebaikan, tetapi seorang yang berusaha menjalin hubungan baik meski lingkungan terdekat merusak hubungan persaudaraan dengan dirinya. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah khutbah Idul Fitri yang singkat ini. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.